Pada hari ini kita akan mempelajari materi yang akan disampaikan dalam PowerPoint sebagai berikut. Selamat pagi semua. Kita berjumpa lagi di dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita memasuki bab 2. Bab 2 ini berjudul Norma-norma dalam kehidupan di masyarakat. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam bab ini yang pertama adalah KD mengenai sikap begitu, yaitu menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang jujur sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. 2. Ini sudah memasuki KD pengetahuan. Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang keempat, ini KD keterampilan, yaitu berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kita memasuki subbab yang pertama, yaitu norma yang berlaku di dalam masyarakat. Kita bisa lihat tampilan gambar yang ada di PPT ini. Di gambar tersebut ada gambar menunjukkan satu puntung rokok begitu ya. Tapi diberi tanda lingkaran dan silang. Itu tandanya apa? Bahwa di kawasan tersebut atau di daerah itu dilarang untuk merokok begitu ya. Jadi bisa diartikan bahwa norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu macam-macam norma. Di sini ada 4. Yang pertama norma agama, yang kedua norma kesopanan, ketiga norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma hukum. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam penjelasan. Yang pertama adalah norma agama. Kita bisa lihat di sini ada salah satu bangunan atau ya tempat ibadah begitu ya. Tempat ibadah umat atau saudara kita yang beragama Muslim. Di sini kemungkinan sedang melaksanakan ibadah begitu. Jadi norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi norma agama ini adalah aturan yang bersumber dari hukum agama begitu. Jadi tidak dibuat oleh manusia. Sanksi dari norma agama ini adalah dosa ataupun rasa berdosa begitu ya. Sedangkan untuk ganjarannya itu adalah mendapat ganjaran atau mendapat semacam kepuasan hati begitu. Kita lanjut ke norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Di sini norma-norma yang berasal atau aturan-aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani. Jadi norma ini bersumber pada hati nurani manusia. Jadi setiap individu merasa mempunyai hati nurani yang berbeda-beda begitu. Jadi untuk norma ini sanksinya itu adalah merasa menyesal atau penyesalan di dalam hati nuraninya. Selanjutnya yang ketiga itu adalah norma kesopanan. Pengertiannya adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Jelas ya bahwa di dalam suatu masyarakat pasti ada suatu peraturan begitu ya. Seperti yang kita lihat di dalam gambar di sini sedang dilaksanakan seperti upacara ulang tahun mungkin ya, ada kue, ada tumpeng begitu. Jadi dalam pengambilan makanan ini harus dengan kesopanan begitu, tidak buru-buru ataupun harus antre begitu untuk
menghindari pelanggaran norma kesopanan. Jadi norma kesopanan ini sanksi yang diberikan itu adalah biasanya celaan dari orang lain begitu. Yang terakhir yaitu norma hukum. Di sini kaidah atau aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan pemerintah atau penguasa negara. Jelas bahwa norma hukum itu berarti berasal dari pemerintah, yang membuat aturan adalah penguasa atau pemerintah begitu. Selanjutnya untuk sanksinya yaitu adalah dihukum atau dipenjara begitu. Nanti dari norma-norma, dari macam-macam norma, dari keempat norma itu sanksi yang paling tegas itu adalah norma hukum, yaitu dipenjara oleh penguasa negara atau pemerintah begitu. Saya kira cukup untuk materi pertama tentang pengenalan norma. Untuk tugasnya, silahkan kalian untuk mencatat apa-apa yang dirasa penting. Nanti setelah kalian mencatat, kalian klik link yang sudah saya bagikan di psikologi untuk mengerjakan tugasnya. Jadi tugasnya diketik atau dikerjakan melalui link Google Form. Begitu. Saya kira pembelajaran kita cukup. Semoga materinya bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar atau di live chat YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian, tetap sehat, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati.